Ya, KPK pada Selasa kemarin menggeledah kantor Kementerian Sosial Kemensos RI terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Bansos untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana, langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Selamat siang Maria, sudah tegas tadi dikatakan oleh Tri Risma hari ini dari paket pengantar sebelum Anda live ini adalah tidak tahu menau terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan bansos. Lantas apakah ada semacam statement resmi dari KPK untuk menjelaskan duduk perkara dari kasus ini? Baik, selamat siang Heranov. Betul sekali bahwa memang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan dugaan korupsi pada penyaluran bansos beras bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH tahun 2020-2021. Pihak KPK menyebutkan bahwa yang kemudian diduga terjadi penyelewengan atau diduga ada korupsi dalam proses pendistribusiannya, Ranov. Jadi ada proses pendistribusian yang ternyata tidak disampaikan secara tuntas kepada orang-orang ataupun kepada penerima manfaat yang berada di sejumlah daerah di Indonesia. Kalau kemudian kita juga melihat kurun waktu terjadinya penyelewengan ini ada di tahun 2020 sampai di tahun 2021, tentu kita masih mengingat bersama juga Ranov bahwa tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang begitu berat bagi seluruh masyarakat Indonesia karena pandemi COVID-19 yang tentu juga banyak kemudian yang mengalami PHK dan sebagainya. Dan pada saat itu pemerintah melakukan pembagian beras bansos ini sebagai langkah dan upaya untuk melakukan pemberian atau pertolongan kepada masyarakat atau penerima manfaat yaitu KPM PKH di sejumlah daerah dengan anggaran senilai 5,4 triliun rupiah. Dan beberapa kali memang KPK juga sudah menyebut bahwa pihaknya sudah menetapkan 6 orang tersangka. Meski demikian memang belum disebutkan secara detail siapa saja tersangka yang kemudian sudah dikantongi namanya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun yang jelas kami memiliki catatan bahwa pihak-pihak yang kemudian sudah masuk dalam daftar pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ke luar negeri terhitung sejak 10 Februari 2023 sampai dengan nanti 10 Agustus 2023. Di antaranya adalah Direktur Transjakarta yang saat ini juga sudah mengundurkan diri, sekaligus Direktur dari Bandagara Reksa Logistik, Kunchoro Wibowo, kemudian Ketua Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT Bandagara Rekso Budi Susanto, kemudian VP atau Vice President Operation dari perusahaan Bandagara Rekso, April Curniawan, kemudian ada Ketua Tim Penasehat PT PTP Roni Ramdhani, serta ada General Manager dari PT PTP Richard Cahyanto yang saat ini sudah dicegah kepergiannya ke luar negeri. Kalau kita melihat juga beberapa kasus yang lain, Heranov, bahwa ketika seseorang kemudian dicegah kepergiannya ke luar negeri, maka ada kans atau ada potensi bahwa mereka ini menjadi suspek utama dalam sebuah kasus. Sehingga bisa juga kita andaikan bahwa betul, jika memang betul ini adalah tersangkanya, maka memang KPK juga sudah secara tersirat sudah menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa siapa-siapa saja yang diduga sebagai suspek atau tersangka dari kasus penyelewengan pendistribusian bantuan beras pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Tetapi kemudian juga yang dijelaskan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terkait dengan modusnya. Tadi saya sudah ceritakan sedikit, Heranov, terkait dengan modus yang kemudian diduga dilakukan. Tetapi ada hal yang kemudian menarik di sini adalah bahwa ketika proses pemberian bansos ini dilakukan, maka akan melewati atau hal tersebut melewati salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Bandagara Rekso Logistik, di mana mereka kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk kemudian menyampaikan atau mendistribusikan beras-beras ini, di mana masing-masing penerima manfaat seharusnya mendapat sekitar 15 kg per keluarga. Tetapi kemudian ini yang dinilai KPK ada yang tidak sampai dan dimungkinkan ada yang jumlahnya tidak sampai dengan 15 kilo maupun tidak sesuai dengan jumlah yang
seharusnya, walaupun dalam pelaporannya sudah dilakukan secara 100% sudah disampaikan kepada pihak-pihak tersebut. Dan disinilah KPK menduga ada pemalsuan pelaporan juga yang terjadi karena seharusnya belum sampai 100% tapi sudah diakui 100%. Dan KPK saat ini tengah mendalami pendataan yang dilakukan terkait dengan pemberian beras ini bagi penerima manfaat. Datanya saat ini sedang kemudian diteliti oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita juga melihat kilas balik dari kasus yang kemudian juga tentu kita masih ingat bersama bahwa korupsi bantuan sosial tidak hanya kali ini saja kemudian kita dengarkan bersama masuk ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya pada tahun 2020, lebih tepatnya pada 4 sampai dengan 5 Desember 2020, kita masih ingat ada operasi tangkap tangan yang kemudian melibatkan seorang Menteri Sosial, Juliari Batubara, dan ini juga merupakan hal yang kemudian kami sempat pertanyakan apakah ini terkait dengan kasus Juliari Batubara pada waktu itu, tetapi pihak KPK menyatakan bahwa ini merupakan pengembangan dari kasus tersebut tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan Juliari Batubara, dan ini masih didalami oleh KPK hingga saat ini. Tentu saja KPK juga mencari pihak-pihak yang kemudian diduga akan terkait atau terkait dengan kasus ini. Tetapi yang jelas kalau kita melihat bagaimana kasus bansos pada waktu itu, Juliari juga sudah ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus ini dengan penjara 12 tahun dan kemudian terbukti menerima 32,4 miliar rupiah uang fee atau suap yang kemudian ini dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak. Kami di sini masih menunggu heranov bagaimana nanti perkembangannya. Yang jelas dalam penggeledahan memang KPK sudah menyita laptop, notebook dan juga handphone milik beberapa pihak yang diduga terkait dalam kasus ini. Heranov. Baik, artinya KPK tidak menampik ya ada potensi tersangka baru atau pihak-pihak yang akan tersangkut dalam kasus dugaan korupsi ini. Terima kasih untuk laporan komprehensif Anda, koresponden kami langsung dari KPK, ada Maria Sarjana.